Dalam video ini, kita akan membahas tentang salah satu pahlawan nasional dari Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menjadi salah satu pemimpin rakyat Aceh dalam perjuangannya melawan pemerintahan Hindia Belanda selama lebih dari 20 tahun. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris menandatangani Perjanjian Sumatera yang isinya mengizinkan Inggris untuk berdagang di pesisir barat Pulau Sumatera, tepatnya di Kesultanan Siak. Sebagai gantinya, Inggris tidak akan menggugat niat Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera. Belanda juga berhak mengamankan jalur dagang di pantai utara Sumatera yang merupakan wilayah laut Kesultanan Aceh. Setelah kegagalan berbagai upaya blokade dan negosiasi, Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Pada Perang Aceh Pertama 1873 hingga 1874, pasukan Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan pasukan Belanda yang berjumlah 3.200 orang di bawah pimpinan Jenderal Kohler. Suami pertama Cut Nyak Dien, Teuku Ibrahim Lamnga, ikut bertempur mengalahkan pasukan Belanda, yang mengakibatkan terbunuhnya Jenderal Kohler dan terbakarnya Masjid Baitur Rahman. Perang Aceh Kedua pecah pada bulan Desember 1873. Pasukan Belanda datang kembali dengan jumlah lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap. Di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten, Istana Kesultanan Aceh dan Masjid Baitur Rahman dengan cepat dikuasai. Sultan Mahmud Syah wafat sebulan kemudian, sedangkan Ibrahim Lamnga, suami pertama Cut Nyak Dien, gugur pada tahun 1878 dalam sebuah pertempuran. Di tahun 1880, Cut Nyak Dien menerima lamaran Teuku Umar karena diizinkan untuk ikut berjuang. Setelah perjuangan yang panjang, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien melakukan siasat bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1893 untuk mempelajari strategi tempur Belanda. Di waktu yang tepat, pasukan Teuku Umar yang telah dipersenjatai lengkap oleh Belanda kembali bergabung dengan rakyat Aceh. Hal ini menyebabkan Belanda marah besar dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Namun, Cut Nyak Dien dan Teuku Umar terus menekan Belanda dengan menyerang posisi Belanda di Banda Aceh dan Mulaboh. Hal ini mengakibatkan Belanda terus-menerus mengganti para jenderal di Aceh karena kegagalan mereka menundukkan perjuangan rakyat Aceh. Sampai akhirnya Jenderal Van Heijst mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pergerakan pasukan gerilya Aceh hingga menyerang Mulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 yang mengakibatkan gugurnya Teuku Umar. Kemudian Cut Nyak Dien terus memimpin perjuangan meskipun ia mulai sakit mata dan rematik. Sedangkan jumlah pasukan dan perbekalan terus menipis. Karena sejumlah prajurit merasa iba, mereka berniat melaporkan posisi Cut Nyak Dien kepada Belanda hingga Cut Nyak Dien tertangkap pada tahun 1901. Setelah kondisinya agak membaik dalam penawanan Belanda, Cut Nyak Dien akhirnya diasingkan ke Sumedang. Karena Cut Nyak Dien diam-diam terus berhubungan dengan pejuang Aceh yang masih bertempur. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal di usia tua. Makamnya baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh Ali Hasan.
Presiden Soekarno memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Cut Nyak Dien melalui surat keputusan Presiden tahun 1964. Saat ini, nama Cut Nyak Dien diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Mata uang bernilai Rp10.000 dikeluarkan pada tahun 1998 dengan nama dan gambar Cut Nyak Dien.